Rabu malam, di bawah gemerlapnya distrik Sini, Taipei, seorang wanita muda berusia 25 tahun bernama Gu berjalan sendirian menuju mobilnya di area parkir bawah tanah yang sepi. Namun, dia tidak pernah sampai ke kendaraannya. Seseorang menemukan tubuhnya tergeletak tak berdaya di lantai lorong tangga darurat yang dingin. Napasnya perlahan habis di tengah keheningan beton basah, meninggalkan genangan darah yang seperti ingin menceritakan sebuah kengerian mutlak. Saat tim medis dan polisi memeriksa tubuhnya yang sudah mendingin, mereka menemukan selembar kertas resmi dari pengadilan di dalam tasnya. Itu adalah surat perintah perlindungan atau restraining order. Dokumen hukum itu baru saja diterbitkan 2 hari yang lalu. Sebuah kertas yang dipegang erat oleh Gu dengan harapan dia bisa kembali tidur nyenyak tanpa ketakutan lagi. Namun hukum tertulis itu hancur berantakan. Di tangan seorang pria yang dipenuhi obsesi buta, kertas resmi negara itu tidak lebih dari sekadar penghalang rapuh yang kalah cepat dengan tajamnya sebilah pisau lipat. Ini bukan sekadar cerita tentang pembunuhan biasa yang lewat di lembar berita kriminal. Ini adalah kisah memilukan tentang seorang wanita yang sudah melakukan segala cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menuruti setiap lembar prosedur hukum. Namun, sistem yang berjanji melindunginya justru membiarkannya berjalan sendirian menuju maut. Bagaimana selembar kertas resmi bisa gagal total menyelamatkan sebuah nyawa? Taipei, sebuah kota modern yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi, arsitektur megah, dan denyut nadi kehidupan yang tidak pernah berhenti. Kota metropolitan ini adalah simbol dari peradaban Asia Timur yang maju, sebuah tempat di mana jutaan mimpi dirajut di bawah bayang-bayang menara Taipei 101. Di tengah modernitas yang berkilau ini, Taipei juga selalu bangga dengan labelnya sebagai salah satu kota paling aman di dunia. Sebuah tempat di mana seorang wanita bisa berjalan pulang tengah malam melewati gang-gang kecil tanpa harus menoleh ke belakang dengan rasa cemas. Di jantung kota modern ini terletak distrik Sini, pusat kemewahan, distrik finansial, dan magnet kehidupan malam yang selalu hidup selama 24 jam. Disinilah mal-mal mewah berdiri berdampingan, lampu-lampu bioskop bersinar terang, dan ratusan kamera pengawas mengintai di setiap sudut jalan, seolah menjanjikan perlindungan mutlak bagi siapa saja yang berada di sana. Namun, tepat di bawah kemegahan kota modern yang tampak sempurna ini, ada sebuah kenyataan kelam yang sering kali sengaja diabaikan. Di bawah kaki orang-orang yang sedang tertawa menikmati malam, sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat perih sedang terjadi. Rasa aman yang diagungkan kota ini runtuh seketika dalam satu malam, menyisakan duka mendalam bagi sebuah keluarga yang harus menerima kenyataan bahwa putri mereka dihabisi di tempat yang dianggap paling aman. Kasus ini merobek rasa aman palsu tersebut dan memperlihatkan lubang menganga dalam sistem perlindungan hukum yang mereka janjikan. Mari kita berjalan mundur untuk mengenal siapa sosok Nona Gu. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Gu adalah gambaran dari seorang wanita modern yang mandiri, pekerja keras, dan memiliki masa depan yang sangat panjang. Rekan-rekan kerjanya mengenal Gu sebagai pribadi yang ceria, penuh energi, dan selalu memiliki senyuman yang mampu menghangatkan suasana. Untuk menyambung hidup dan mengejar impiannya di ibu kota yang keras, Gu bekerja sebagai hostess atau penyambut tamu di Rough Night Club, salah satu klub malam papan atas di distrik Sini. Pekerjaan ini menuntutnya untuk selalu tampil profesional, ramah, dan tentu saja bekerja hingga larut malam. Di lingkungan kerja yang dinamis inilah, takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda berusia 22 tahun bermarga Liu. Liu juga bekerja di industri hiburan malam yang sama. Pada awal pertemuan mereka, hubungan ini tampak seperti kisah cinta anak muda biasa. Kemiripan ritme kerja dan beban profesi membuat mereka cepat akrab satu sama lain. Mereka saling bertukar cerita, saling mendukung di kala lelah, hingga akhirnya memutuskan untuk berkomitmen lebih jauh dengan tinggal bersama dalam sebuah apartemen di distrik Sini. Di mata Gu kala itu, Liu adalah pria yang penuh perhatian.
seseorang yang bisa menjadi tempatnya bersandar di kala lelah. Dan bagi Gu, Liu adalah alasannya untuk tetap bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan kota besar ini. Namun, fajar kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa bulan tinggal bersama, topeng perhatian Liu mulai terbuka, digantikan oleh kepribadian yang mengerikan. Cinta yang awalnya terasa indah perlahan-lahan berubah menjadi sebuah penjara emosional yang mencekik. Liu mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat posesif, manipulatif, dan memiliki kecemburuan yang tidak sehat. Setiap pesan masuk di ponsel Gu diperiksa. Setiap interaksi Gu dengan pelanggan klub dicurigai, dan setiap langkah kaki Gu di luar rumah harus berada di bawah kendalinya. Hubungan mereka berubah menjadi lingkaran setan penuh intimidasi, caci maki, dan ancaman psikologis yang meledak-ledak. Hingga pada suatu titik, Gu menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi sehat dan justru mengancam kesehatan mental serta keselamatannya. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Gu mengambil keputusan tegas. Dia berkata cukup, dan mengakhiri hubungan asmara mereka. Gu juga meminta Liu untuk segera mengemas barang-barangnya lalu keluar dari apartemen dan kehidupannya. Namun, bagi seorang pria dengan ego yang rapuh dan terbiasa mengendalikan orang lain, kata putus bukanlah sebuah akhir. Penolakan dari Gu dianggap sebagai sebuah penghinaan besar yang merendahkan harga dirinya. Dan sejak detik itulah, rasa cinta yang diklaim oleh Liu bermutasi menjadi sebuah obsesi buta yang sangat berbahaya. Hari-hari setelah perpisahan itu berubah menjadi neraka yang nyata bagi Gu. Liu menolak untuk menghilang. Pria itu justru mengintai di setiap jengkal kehidupan sehari-hari Gu. Liu mulai melakukan tindakan penguntitan atau stalking yang agresif. Dia sering berdiri berjam-jam di seberang jalan tempat kerja Gu, mengawasinya dari kejauhan dengan tatapan penuh amarah. Ponsel Gu tidak pernah berhenti bergetar, dibombardir oleh ratusan pesan teks bernada makian, intimidasi, hingga ancaman kekerasan fisik jika Gu menolak untuk kembali ke pelukannya. Situasi semakin memburuk ketika Liu nekat melanggar batas privasi paling intim. Dia mendatangi apartemen Gu saat wanita itu sedang tidak ada, dan dengan penuh amarah merusak barang-barang pribadi milik Gu. Pakaian dirobek, barang elektronik dihancurkan, meninggalkan pesan visual yang jelas bahwa dia bisa menghancurkan hidup Gu kapan saja. Kita bisa merasakan betapa hancur dan terisolasinya perasaan Gu saat itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman kini terasa seperti jebakan maut. Dalam keputusasaannya, Gu mendokumentasikan seluruh kerusakan tersebut dan mengunggahnya ke akun media sosial pribadinya. Itu bukan sekadar luapan kekesalan di dunia maya. Itu adalah sebuah jeritan minta tolong yang tersirat. Sebuah tanda bahaya yang dia tunjukkan kepada dunia bahwa dirinya sedang tidak aman. Sadar bahwa teror ini sudah berada di luar kendali dan mengancam nyawanya, Gu mengambil langkah yang paling benar menurut koridor hukum negara. Pada bulan Mei, dia mendatangi kantor kepolisian dengan membawa seluruh bukti pesan ancaman dan foto-foto perusakan barang. Sambil menahan tangis dan gemetar, dia menceritakan semua ketakutannya dan mengajukan permohonan surat perintah perlindungan (protection order) resmi ke pengadilan. Namun, birokrasi hukum tidak bergerak secepat rasa takut yang dialami korban. Gu harus melewati hari-hari penuh kecemasan, mengunci pintu rapat-rapat, dan selalu menoleh ke belakang setiap kali berjalan. Gu mengalami hari-hari bak neraka sambil menunggu kepastian dari ketukan palu hakim. Hingga akhirnya, pada akhir Juli, titik terang yang dinantikan itu datang. Pengadilan Distrik Taipei secara resmi mengeluarkan surat perintah perlindungan tersebut. Secara hukum kenegaraan, Liu dilarang keras untuk mendekati Gu, dilarang mendatangi tempat tinggalnya, dan dilarang berada di sekitar tempat kerjanya dalam radius yang telah ditentukan. Jika Liu melanggar, polisi memiliki hak penuh untuk langsung menangkapnya. Malam itu, saat memegang lembar dokumen resmi tersebut,
Gu mungkin akhirnya bisa menarik napas panjang untuk pertama kalinya setelah sekian bulan. Dia merasa bahwa negara, hukum dan keadilan kini berdiri tegak di belakangnya untuk menjaganya dari sang monster. Sungguh sebuah kenyataan yang teramat memilukan untuk mengetahui bahwa rasa aman dan lega yang dirasakan Gu saat itu justru menjadi awal dari sebuah jebakan maut yang paling kejam. Rabu malam tanggal 30 Juli, hanya 2 hari setelah pengadilan merilis perintah perlindungan tersebut. Jarum jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Di atas tanah, suasana distrik Sinyi begitu riuh oleh suara tawa orang-orang yang mengantre tiket di kompleks Vishow Cinemas, wangi berondong jagung, dan obrolan santai pasang surut manusia. Namun di beberapa lantai di bawah kaki mereka, di dalam perut bumi area parkir bawah tanah, suasananya sedingin es. Gu mengendarai kendaraannya masuk ke dalam area parkir bawah tanah Vishow Cinemas. Dia memarkir kendaraannya di area spesifik berkode A16, bersiap untuk turun dan berjalan menuju tempat kerjanya di Rough Night Club yang tak jauh dari sana. Langkah kakinya terdengar bergema di atas lantai beton yang sunyi. Dia merasa melangkah dengan pundak yang lebih ringan malam itu karena dia percaya pada lembar kertas perlindungan yang ada di dalam tasnya. Namun, di balik pilar beton yang gelap dan remang-remang, selembar kertas sama sekali tidak memiliki kekuatan magis untuk menghentikan iblis. Liu sudah berada di sana. Pria itu telah mengintai selama berjam-jam, bersembunyi di balik bayang-bayang pilar, menunggu dengan sabar. Dia telah mengabaikan perintah pengadilan, mengabaikan hukum negara, dan membuang seluruh akal sehatnya. Di dalam kepalanya hanya ada satu hal, dendam dan amarah yang meluap. Begitu Gu menutup pintu mobilnya dan melangkah beberapa meter, Liu langsung keluar dari persembunyiannya dan menyergap wanita muda itu dari belakang. Liu mencengkeram tubuh kecil Gu dan menyeretnya dengan paksa ke dalam sebuah lorong tangga darurat yang sunyi dan jarang dilewati orang. Gu mencoba meronta dengan seluruh sisa tenaganya. Dia mencoba berteriak sekencang mungkin memanggil bantuan. Namun di dalam lorong beton tebal yang kedap itu, suaranya teredam, kalah oleh kebisingan dunia di atas sana. Di lorong yang dingin dan sepi itu, tanpa sedikit pun belas kasihan atau rasa kemanusiaan, Liu mengeluarkan sebilah pisau lipat yang sudah dia persiapkan dari rumah. Dia menikam Gu berkali-kali secara brutal dan membabi buta. Setiap tikaman yang diarahkan ke bagian vital di leher dan perut Gu bukan lagi sekadar tindakan kriminal, melainkan luapan kegilaan dari ego seorang pria yang kejam yang merasa memiliki hak atas hidup dan mati orang lain. Gu akhirnya ambruk di lantai beton yang dingin, memegangi lukanya yang terus mengalirkan darah segar. Sementara itu, melihat korbannya sudah tidak berdaya, Liu berbalik, berlari meninggalkan mantan kekasihnya itu sekarat sendirian dalam kegelapan lorong tangga, menaiki sepeda motornya dan memacu gas melarikan diri, menembus jalanan malam Taipei. Beberapa saat kemudian, seorang pengguna parkir yang kebetulan lewat mencurigai adanya ceceran darah dan menemukan tubuh Gu yang sudah terkulai lemas. Suasana panik langsung pecah. Petugas medis yang tiba di lokasi segera melarikan tubuh Gu yang kritis ke ruang gawat darurat Rumah Sakit Universitas Medis Taipei. Di dalam ruang operasi, tim dokter terbaik melakukan upaya resusitasi darurat, memompa dadanya, memberikan stimulan berpacu dengan waktu yang kian menipis. Namun takdir berkata lain. Luka tusukan di lehernya terlalu parah dan telah memotong pembuluh darah utama, menyebabkan pendarahan masif yang tidak bisa dihentikan. Setelah 1 jam perjuangan yang memilukan di atas meja operasi, Nona Gu dinyatakan meninggal dunia. Wanita muda yang ceria itu harus pergi selamanya dengan cara yang paling mengerikan. Kepolisian Taipei segera meluncurkan perburuan besar-besaran malam itu juga. Kasus ini bukan lagi sekadar penganiayaan biasa, melainkan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan tingkat kenekatan ekstrem di pusat kota. Detektif kepolisian langsung mengunci area kejadian dan memeriksa seluruh rekaman kamera pengawas di area parkir bawah tanah. Dalam waktu singkat, plat nomor sepeda motor milik Liu berhasil diidentifikasi. Analisis data pelacakan rute memperlihatkan bahwa setelah melakukan aksi kejinya,
Liu memacu motornya dengan kecepatan tinggi keluar dari perbatasan kota Taipei, bergerak menembus kegelapan malam menuju arah selatan. Penyidik memprediksi bahwa dalam kondisi psikologis yang panik setelah membunuh, seorang pelaku cenderung akan mencari perlindungan ke tempat yang dia kenal atau ke lingkaran keluarga terdekatnya. Tebakan polisi sangat akurat. Liu terdeteksi melarikan diri menuju rumah kakeknya yang terletak di kawasan pedesaan Kabupaten Yilan. Tim buru sergap kepolisian langsung dikerahkan untuk memotong jalur pelariannya. Dan hanya beberapa jam setelah pembunuhan terjadi, tepatnya sesaat setelah tengah malam, polisi berhasil mengepung tempat persembunyiannya di Yilan. Pria berusia 22 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan berarti. Di bawah lampu interogasi awal yang dingin, dengan pakaian yang masih menyisakan jejak pelariannya, Liu tertunduk dan mengakui semua perbuatan kejinya kepada penyidik tanpa bisa mengelak lagi. Saat diinterogasi lebih dalam oleh pihak berwajib, motif di balik tindakan keji Liu terpapar dengan sangat jelas, sekaligus membuat hati kita teriris oleh rasa geram. Tidak ada alasan yang logis, tidak ada masalah finansial yang besar. Yang ada hanyalah sebuah manifestasi dari kecemburuan patologis, ego laki-laki yang terluka parah karena dicampakkan, dan amarah yang meledak ketika hukum negara mencoba membatasi ruang geraknya. Liu memiliki pola pikir beracun bahwa jika dia tidak bisa memiliki Gu, maka tidak boleh ada satu orang pun di dunia ini yang boleh memilikinya. Surat perintah perlindungan dari pengadilan justru dia pandang sebagai sebuah tantangan yang memicu hasratnya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari hukum. Pihak kejaksaan langsung mendakwa Liu dengan pasal pembunuhan berencana. Dalam nota dakwaannya, jaksa penuntut menekankan tingkat kekejaman Liu yang luar biasa. Tindakan itu dilakukan di tempat umum, direncanakan dengan matang dengan membawa senjata tajam, dan yang paling memberatkan dilakukan dengan sengaja merobek esensi dari otoritas pengadilan karena melanggar perintah perlindungan yang baru dirilis 48 jam sebelumnya. Di Taiwan, pembunuhan dengan karakteristik seperti ini membawa konsekuensi hukum tertinggi di dalam konstitusi mereka, yaitu hukuman penjara seumur hidup tanpa penyanderaan atau hukuman mati. Publik dan keluarga korban berdiri di garis depan, menuntut agar pengadilan memberikan hukuman maksimal tanpa ada keringanan sedikit pun bagi pria yang telah merenggut paksa masa depan seorang manusia. Kematian tragis Nona Gu tidak berlalu begitu saja. Peristiwa ini meninggalkan luka batin dan trauma kolektif yang teramat dalam bagi masyarakat Taiwan. Kasus ini memicu gelombang kemarahan publik yang luar biasa dan melahirkan satu pertanyaan besar yang terus menggema di ruang-ruang diskusi publik. Mengapa sistem ini bisa gagal total melindungi Gu? Dia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Dia tidak menyembunyikan masalahnya. Dia mendatangi penegak hukum. Dia mengumpulkan bukti dan dia memohon perlindungan resmi negara. Namun pada akhirnya, sistem hukum mengkhianatinya dengan hanya memberinya selembar kertas tanpa ada tindakan pengamanan fisik yang nyata di lapangan. Tragedi ini menjadi tamparan keras bagi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan serta lembaga yudisial. Para aktivis hak perempuan kini berjuang keras mendesak reformasi total agar protection order di masa depan wajib dibarengi dengan teknologi pengawasan agresif, seperti pemasangan gelang pelacak elektronik ZEPS pada pelaku, atau penahanan preventif seketika bagi mantan pasangan yang terbukti melakukan penguntitan tingkat tinggi. Kisah memilukan Gu adalah sebuah pengingat yang sangat mahal dan menyakitkan bagi kita semua, bahwa di balik setiap angka statistik kasus kriminal yang kita baca, ada nyawa manusia yang berharga, ada mimpi-mimpi masa muda yang hancur berantakan, dan ada sebuah keluarga yang ruang tamunya selamanya akan terasa sepi karena putri mereka tidak akan pernah pulang lagi. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang dipenuhi ancaman dan intimidasi, tolong jangan menanggung ketakutan itu sendirian dalam keheningan. Bicaralah kepada keluarga, carilah bantuan,
dan pastikan lingkungan di sekitar Anda menyadari bahaya yang sedang mengintai. Jangan pernah meremehkan tanda-tanda sekecil apapun dari sebuah obsesi yang beracun. Saya Hans Ran. Mari kita bersama-sama membuka mata dan telinga kita, menjaga sesama agar tidak ada lagi suara-suara yang terancam harus berakhir dalam kesunyian tangga darurat yang dingin. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Tetaplah waspada dan sampai jumpa di ruang keadilan berikutnya.